Ustaz izin rekam ya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Baik ananda sekalian, alhamdulillah ya, ananda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama kita Ustaz ingin mengajak kepada ananda sekalian, kepada diri Ustaz juga untuk selalu bersyukur ya. Bersyukur kita panjatkan kepada puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana syukur ini ya kita sebutkan ya dalam lisan kita ya, dengan perbuatan kita, dengan amal-amal kita ya, terutama dengan lisan. Nah, ini yang paling mudah ini, yaitu mengucap dengan kalimat tahmid, alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Kita senantiasa selalu memuji Allah ya. Allah mengadakan semuanya untuk kita, maka kita puji beliau ya. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Engkau ya Rabb, yang telah memberikanku segalanya. Ustaz izinkan mematikan mikrofon sementara ya. Nanti ketika Ustaz berikan izin, Anda boleh membuka mikrofonnya atau angkat tangan terlebih dahulu sesuai dengan adab yang ada berlaku di sini. Baik Ananda, ya. Dengan syukur ini kita mengharapkan nikmat-nikmat lain ya, yang dimana dalam ayatnya Allah sebutkan ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ustaz pastikan Ananda hari ini sudah bersyukur. Nah, supaya kesyukuran ini Ustaz bisa tahu ya. Coba Ustaz ingin tahu dari Ananda sekalian ini, apa yang sudah disyukuri hari ini ya. Oke, Ustaz hitung. Nah, ini sudah angkat tangan. Oke, Ustaz hitung ya. Hitungan ketiga, semuanya angkat tangan yang sudah bersyukur. Yang sudah angkat tangan, coba angkat tangannya. Yang sudah bersyukur coba angkat tangannya. Masya Allah, 9-12 orang, Masya Allah. Oh, sudah bersyukur kalian ini ada 42 orang ini. Oke, coba Ustaz akan tebak satu. Apa yang sudah disyukuri oleh Ananda satu ini? Ya, Ustaz akan acak ini. Coba Ustaz ingin dari akhina mana ini? Altaf mana Altaf? Ya, Altaf. Ustaz ingin dari Altaf membuka mikrofonnya. Ya, Altaf, mana Altaf? Ya Ustaz. Silakan. Oke, Altaf, apa yang sudah Ananda syukuri hari ini? Coba Altaf, silakan dibuka mikrofonnya. Mana Altaf tadi? Bersyukur bisa ke masjid. Baik ke masjid, alhamdulillah. Oke. Baik, bersyukur sudah ke masjid. Ya, oke. Terima kasih kepada Altaf. Oke, yang lain Ustaz ingin menjawab. Ini setiap kali perkumpulan Ustaz dengarkan ini terus jawabannya. Coba yang lain ya. Oke, ini siapa ini? Yatmi Harsowiyono. Coba. Yang namanya Yatmi Harsowiyono. Buka mikrofon ya. Kemudian ucap. Mana Hatmi ada? Masih bisa bernafas. Oke, alhamdulillah masih bisa bernapas. Sudah disyukuri ya berarti alhamdulillah. Oke. Ini belum ada jawaban yang syukurnya sama seperti syukur Ustaz hari ini. Ustaz pengen tahu yang pikirannya sama dengan Ustaz ya. Coba Ustaz ingin
Ustaz, Nah, apa Ramadan? Ustaz Indra kok nggak ada sih? Ya, nanti saya jelaskan. Oke, kita matikan dulu. Ya, coba Ustaz ingin jawabannya dari yang sepemikiran dengan Ustaz. Ya, setelah ini kalau misalnya tidak sama nanti Ustaz sebutkan. Coba, mana namanya Uwais Dalimunte? Oh, Dalimunte. Orang Medan ini. Mana Uwais? Uwais. Iya Ustadz. Oke, apa yang sudah Anda syukuri hari ini? Ustadz suaranya putus-putus. Oke, coba Ustaz ulangi. Apa yang Uwais Dalimunte sudah syukuri hari ini? Halo? Bisa bersyukur, Alhamdulillah. bisa sekolah Ustadz. Oke, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah bisa sekolah. Baik, anak-anak sekalian. Ya, dari jawabannya tadi sekolah, kemudian bernapas, kemudian yang satunya lagi dia sholat berjamaah. Ini jawaban-jawaban yang mungkin sudah diulang ya. Baik, Ustaz akan mengucapkan apa yang Ustaz sudah syukuri hari ini. Ketika Ananda kalian bertanya kepada Ustaz, hari ini Ananda, Ustaz bersyukur apa? Ya, Ustaz akan jawabkan adalah Alhamdulillah nak, Ustaz hari ini bisa menjalankan sunnah puasa di hari Senin. Ya, ini sebuah kesyukuran. Maka supaya sebuah kesyukuran ini, ya Allah saya sudah berpuasa hari ini menjalankan sunnahnya Rasulmu. Ya, maka saya mengharapkan pahala, mengharapkan yang hadir saat ini mendapatkan keberkahan dan rahmatnya. Ya, seperti itu. Baik, anak-anak sekalian, ya. Dan Ustaz bersyukur juga, ya. Ustaz akan ucapkan, ya, sebuah kesyukuran yang dimana syukur ini mungkin, ya, tambahan saja, ya, yang dimana pada hari Senin ini Ustaz bersyukur bisa memberikan atau mengisi, ya, di kajian di kelas peradaban di hari Senin ini. Perlu Ustaz informasikan dulu terlebih dahulu bahwasannya Ustadz ya yang mengisi di hari Senin ini berhalangan hadir ya, Ustadz Indra ya, berhalangan hadir sehingga ya Ustadz Indra sedang berhalang hadir sehingga Ustadz mengambil atau diamanahkan untuk memberikan kesempatan untuk memberikan materi di hari Senin ini ya, supaya kita tidak bisa beranjak dari materi-materi sebelumnya ya. Seperti itu. Sehingga pada hari ini ya Ustadz izinkan kepada Anda sekalian ya Ustadz memberikan materi ya seputar tentang sholat Jumat. Ya, sholat Jumat. Baik Anda, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz ingin menyampaikan juga yang kedua terkait kita sampaikan salawat dan salam kepada suri tauladan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya dan para tabi'in, kita mengharapkan syafaatnya dari beliau. Baik Ananda ya. Nah, sehingga ya dari syafaat dari salawat ini ya, dari amalan-amalan ini, sunnah ini kita mengharapkan syafaatnya kelak. Maka Ustaz sebutkan tadi, Ustaz bersyukur sekali hari ini bisa melaksanakan sebuah sunnah yang mungkin sunnah ini sudah Ananda lakukan. Ya, coba Ustaz pengen tahu nih Ananda sekalian, apakah kalian menjalankan sunnah yang Rasulullah kerjakan hari ini atau tidak? Baik, Ustaz ingin tahu, yang hari ini berpuasa Senin, coba angkat tangannya, Ustaz pengen tahu nih. Oh, Masya Allah, Rumi, Miza, Firda, Dafa. Ada berapa orang? 4 orang ini yang berpuasa ya, dari 54 orang. Ya, oke, 5 orang bertambah, 6 orang, Masya Allah. Ya, nah, maka Ustadz ingin mengajak karena Ustadz baru mulai lagi untuk berpuasa, menahan lapar ya, persiapan kita sebelum kita masuk ke bulan Ramadan lagi. Nah, maka Ustadz menemukan sebuah keindahan atau kenikmatan ketika masuknya di bulan Ramadan ya, apalagi di bulan Ramadan ya. Ramadan itu bulan yang mulia sekali, yang dimana ketika itu orang diuji dengan kelaparannya, sehingga ketika dia makan bisa berbagi dengan teman-temannya ketika berbuka ya, kemudian ketika sholat ya berjamaah juga, indah sekali bulan ini. Nah,
supaya kita bisa merasakan nikmatnya Ramadan itu di bulan-bulan lain, ya kita menjalankan juga seperti itu. Supaya kita menikmati apa yang ada di bulan ini. Oh, dengan berpuasa, dengan beramal soleh, ya seperti itu. Baik Ananda, ya, mempersingkat waktu, ya. Ya, semoga yang angkat tangan ini yang berpuasa, ya semoga Allah berikan keistiqomahan ya dalam menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Baik Ananda sekalian, ya Ustadz sudah men-share kepada Ananda sekalian apa yang Ustadz ingin sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, dari judul mungkin sudah Ananda ketahui bersama, ya bahwasannya pada pertemuan kali ini Ustadz ingin masuk ke materi baru, ya seputar dengan sholat Jumat atau fikih sholat Jumat. Setelah kita belajar bersama kemarin, ya seputar sholat jamak dan qashar, ya jamak mengumpulkan dan qashar itu meringkas atau mengurangi dari rakaat yang sebetulnya. Baik, maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita seputar fikih, ya fikih sholat, dan ini sholatnya khusus, ya yaitu sholat Jumat, ya sholat Jumat. Coba di sini Ustaz ingin tahu, ya pasti ini pada tahu semua nih. Ada tidak di sini? Coba turunkan dulu tangannya semuanya. Ustaz pengen tahu nih, ya dari kalangan akhwat, ya dari kalangan akhwat wanita-wanita soleha yang hadir di sini. Adakah yang pernah ikut jamaah sholat Jumat di masjid? Boleh angkat tangannya. Yang akhwat-akhwat di sini yang pernah ikut sholat Jumat berjamaah di masjid. Wah, ini Ismail akhwat. Abdul Hashim akhwat juga nih. Coba Ustaz pengen tahu nih, yang wanita yang hadir di sini akhwat-akhwat solehah, ya, yang pernah ikut sholat Jumat berjamaah di masjid. Oke, baik. Ini Abdul Hisham akhwat ini, Ar-Rafid. Oke, Naiza, Miza, Firda. Oke, ada 3 nih. Coba Ustaz pengen tahu nih. Dari Naiza dulu deh. Dari Naiza. Oke, silahkan buka mikrofonnya Naiza. Ya Naiza, coba apa yang kamu lakukan di sholat Jumat berjamaah di masjid? Ya Naiza. Mana Naiza? Ada? Oke. Iya Ustaz. Baik, silakan. Banyak laki-laki Ustaz. Oke, 1 banyak laki-laki. Mantap. Oke, saya terima jawabannya. Syukran. Jazakillahi khaira. Mumtaz. Ya, Naiza menemukan banyak sekali laki-laki. Oke. Kemudian Ustaz ingin bertanya juga kepada Miza Ifah Hania. Coba dibuka mikrofonnya. Apa yang ukhti temukan di hari Jumat ketika sholat Jumat berjamaah di masjid? Mana ukhti Miza? Ana Ustaz, Oke, silakan. pas sholat Jumat itu ada kegiatan ceramahnya juga. Oke. Ya, sholat Jumatnya bareng-bareng juga ada. Ya. Udah, Ustaz. Oke, baik. Oh, Balon tiup yang pakai pipa bukannya. baik. Kalau Naiza tadi bilang beliau Ananda menemukan banyak laki-laki yang sholat berjamaah. Mumtaz. Kemudian si Ifa tadi, ya, dia sholat dan menemukan ada khutbah Jumat, ya. Kemudian sholatnya juga berjamaah. Ya, baik. Ya, yang ditemukan oleh dua Ananda ini benar adanya. Ya, baik. Kita masuk ke dalam materi kita. Ya, saya akan bacakan sedikit. Nah, ini maka ya fikih sholat Jumat atau panduan praktis. Ya, sebelum kita masuk, kita mengetahui dulu nih. Ya. Nah, rancangan apa yang kita akan bahas dalam materi kali ini. Ya, di antaranya adalah mengenai syarat, ya. Kemudian syarat sahnya sholat Jumat itu apa saja, kemudian rukun apa saja yang harus kita laksanakan, ya, yang dimana rukun ini tidak bisa kita tinggalkan, ya. Kemudian sunnah, ya, sholat sunnah di hari Jumat itu, sholat sunnah sholat Jumat itu apa saja, ya. Kemudian apa, ya, menggantikan sholat zuhur, ya, di hari Jumat. Dan selanjutnya, ya,
Oke, Ustadz akan bacakan salah satu ayat yang dimana ayat ini menunjukkan bahwasanya wajibnya sholat Jumat berjamaah terkhusus untuk laki-laki. Ya. Baik, Ustadz akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini ada di surat Al-Jumu'ah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Nah, dari ayat ini ya menjelaskan bahwasannya hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat maka bersegeralah. Nah, kalimat bersegeralahnya ini umum ya, terutama bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Maka di sini mengapa sholat Jumat penting? Nah, yang pertama adalah wajib fardu ain. Ya, sholat Jumat adalah kewajiban yang menggantikan sholat zuhur, khusus bagi kaum muslimin laki-laki yang memenuhi syarat. Ini syarat yang pertama. Maka ya yang ditemukan oleh Neiza tadi benar adanya. Ya, banyak sekali laki-laki karena mereka mengerjakan atau menunaikan ya sholat berjamaah ya, di masjid khususnya hari Jumat. Baik. Nah, itu yang pertama ya. Nah, kemudian apa saja mengapa sholat Jumat itu penting? Ya, sebenarnya kalimat Jumu'ah, ya, kalimat Jumu'ah itu dari kata jamaah. Ya, jamaah itu ada perkumpulan. Maka ya, kalau kita lihat dari hari-hari yang ada al-itsnaini was-tsulatsa al-ahadu wal-itsnaini wal-arbi'a wal-khamis wal-jumu'ah ya. Ya, Jumat itu adalah ya, perkumpulan-perkumpulan ya, atau ya kita orang-orang muslim yang mengadakan di hari ini ya, di mana dibilang juga hari ini bahwasannya Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lain ya. Kemudian ya banyak hari ini ya, hari ini sangat-sangat dimuliakan. Ya, adanya sholat Jumat, banyak sunnah-sunnah di sananya juga ya, yang insya Allah kita akan belajar bersama. Nah, di hari Jumat ini sangat penting untuk kaum muslimin khususnya, seperti itu. Nah, maka ketika itu misalnya ada orang-orang kafir juga, coba berikan kami juga hari-hari beribadah. Nah, mereka bilang ada di dalam ayatnya itu ya disebutkan di hari Sabtu bahwasannya hari yang dimana dikhususkan bagi orang-orang kafir ya, atau orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk beribadah. Nah, dari 7 hari yang ada ini ya, dari al-ahadu, al-itsnaini, as-tsulatsa, wal-arbi'a, wal-khamis, wal-jum'ah, ini hari-hari yang muslim ya. Coba kita lihat di hari Sabtu. Ya, berbeda dia. Yang dimana hari-hari yang sebelumnya ya, hari pertama, kedua, al-ahadu itu hari yang pertama sampai hari Jumat. Itu diambilnya dari kata-kata muslim ya, dihitung dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, maka ya sehingga hari ini sangat penting ya, penting bagi kaum muslimin khususnya laki-laki. Maka di sini hukum yang pertama ya, mengapa sholat Jumat itu penting? Yang pertama adalah wajib fardu ain. Ini harus dikerjakan nah ya. Bahkan ketika Ananda di luar negeri dimanapun itu kalian berada ya, ketika di hari Jumat silahkan cari dimanapun ada jamaah ya. Tidak ada jamaah berarti kalian yang membuat jamaahnya untuk sholat seperti itu. Yang pertama, saking pentingnya sholat Jumat itu. Baik, nah maka yang selanjutnya yang perlu kita ketahui ya, yaitu syarat. Nah, ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat, maka ada syaratnya. Ya, syarat yang pertama adalah ya diwajibkan atas setiap muslim yang baligh. Nah, ketika seseorang muslim sudah baligh, maka dia wajib melaksanakan sholat Jumat, ya, sholat Jumu'ah berjamaah di masjid. Ini yang pertama nih, ya, karena harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah baligh. Kemudian berakal sehat atau akil, ya minimal dia tahu bahwasannya sholat Jumu'ah itu wajib dikerjakan, ya. Tapi perlu diketahui juga ada yang berpikiran seperti ini, bahwasannya sholat Jumat yang wajib sehingga yang lainnya ditinggalkan. Nah, ini pemahaman yang salah menurut Ustaz. Karena beberapa Ustaz temukan ya orang-orang yang dewasa itu, mereka tahunya sholat itu wajib cuma satu, Jumat doang. Ya, Jumat doang. Maka ini Ustaz tekankan, ya sholat semuanya wajib. Ya, sholat semuanya wajib. Yang 5 waktu sholat itu wajib. Nah, tapi untuk sholat Jumat ini di atas lagi. Ya, penting sekali
adanya namanya sholat Jumat bagi seorang muslim, terkhususnya laki-laki. Nah, ada seorang yang berucap seperti ini, ya. Betapa indahnya ya ketika dilihat seorang muslim dan dia melaksanakan sholat Jumat berjamaah gitu. Karena apa? Dia berada di sebuah negara, ya negara itu kita sebut negara Jepang, yang dimana ini muslim di sini minoritas, sangat sedikit sekali muslim di kota ini, di kota Jepang ini. Kemudian dia lihat adanya muslim di minoritas tempat ini sangatlah penting, di mana orang-orang Jepang itu mereka itu tidak tahu sama sekali, tidak tahu ilmu sosial, tidak tahu ilmu tidak tahu caranya bermuamalah dengan manusia umumnya gitu. Nah, dengan adanya muslim di Jepang ini yang membuat sebuah perbedaan, ya. Perbedaan yang dimana ketika mereka lihat, wah, alhamdulillah kita bisa berjumpa, bertatap, menanyakan kabar di hari Jumat itu, ya, karena sangat sakral, ya. Bayangkan kita sudah menjalankan ini, ya, puluhan tahun, ya, selama hidup kita melaksanakan Jumat ini, ya pastikan Ananda ketika sholat, ya, setelah sholat atau sebelum sholat bertemu dengan teman dan sapa mereka, ya, silaturahmi sama mereka, kemudian bercerita, sampaikan apa yang kalian pengen sampaikan kepada teman-teman ini. Sehingga ya ini suasana yang membuat ya muslim itu hidup. Nah, maka kita kembali lagi ya, setelah kita mengetahui syarat, yang pertama adalah baligh, ya, dewasa, yang kedua akal, berakal, ya. Kemudian yang ketiga, nah di sini tertulis adalah merdeka, ya. Merdeka. Ya, mereka di sini bukan budak. Nah, karena kalau misalnya budak, ya alhamdulillah untuk sekarang ya budak sudah ditiadakan, ya, ditiadakan. Alhamdulillah tidak ada perbudakan lagi yang ada di Indonesia. Semuanya merdeka, alhamdulillah. Maka ketika kita sudah merasakan kebebasan ini, ya maka dijaga, ya, dijaga. Coba bayangkan ketika kita tahu bahwasannya yang yang tidak bebas, ya, yang tidak bebas, misalnya contoh, dia budak, misalnya seperti siapa namanya, Bilal bin Rabah, ya, dia seorang budak dari bangsa Quraisy, ya, yang dimana ketika dia jadi budak, ya, dan dia sudah muslim, bayangkan dia terkekang sekali, tidak bisa melaksanakan ya sholat dengan bebasnya. Maka kebebasan yang ketika Abu Bakar membeli kemerdekaannya Abu Bakar, Bilal bin Rabah, itu sebuah penghargaan yang sangat luar biasa, ya. Maka dia merdeka, kemudian dia bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan kaum muslimin lainnya. Nah, ini syarat yang ketiga. Nah, itu perlu Anda ketahui. Tapi alhamdulillah untuk sekarang tidak ada lagi perbudakan di dunia ini, alhamdulillah, terutama di Indonesia. Maka dijaga, nak, ya, dijaga. Ketika Ustadz tahu di salah satu pesantren, dia mengucapkan bahwasannya, nak, Ustadz bisa masuk ke pondok sini. Pondok sini menyediakan, kita menyiapkan para santri, ya, yang ada di pondok ini, salah satu pondok yang Ustadz sekarang emban, ya, bahwasannya kita di pondok sini dicetak sebagai muslim yang kuat, ya, yang kuat. Kuat untuk apa, Ustadz? Untuk membela agama dan negara, ya. Dibentuk fisiknya, ya, sehingga ketika nanti ada misalnya seperti penjajah, ya, Israel la'natullah alaihim, ya, ketika datang misalnya menjajah Indonesia gitu, ya, contoh, ya, kita siap, ya, menghadirkan para prajurit yang kuat yang membela negaranya dan agamanya. Nah, ini. Nah, coba bayangkan, ya, kita bisa lihat, ya, kalau misalnya kita tidak merdeka, ya, coba kita lihat itu. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya, Masya Allah, sampai detik ini mereka kesusahan. Ya, kita doakan, ya, Allahumma nsuril mujahidin wal mustada'afina fi Palestin, ya, Allahumma a'izza ahla Gaza, ya dzal jalali wal izzah. Ya, kita selalu doakan, ya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, nah ini perlu Anda ketahui juga. Setelah kita mengetahui kemarin, ada keringanan seseorang, ya, dalam melaksanakan sholat. Ya, keringanan itu berbentuk safar. Ya, ketika safar kita boleh menjamak dan mengqashar. Nah, maka ya syarat sahnya ketika melaksanakan sholat Jumat khususnya yang keempat adalah bukan musafir, ya, bukan musafir. Musafir di sini bagaimana? Ya sebagaimana Ustadz sampaikan pekan lalu, pertemuan sebelumnya. Ya, ketika Ananda dalam perjalanan, maka Ananda tidak wajib melaksanakan sholat Jumat.
Tapi apa yang Ananda laksanakan? Tetap Ananda melaksanakan sholat zuhur. Nah, sholat zuhur, dan Anda ketika Ananda dalam perjalanan safar, ya, boleh Ananda qashar juga jadi 2, ya, seperti itu. Tapi niatnya tetap sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Karena sholat Jumat sendiri ya banyak rentetan yang harus kita ikuti. Pertama misalnya kayak seperti khutbah, ya. Nah, ini disebutkan didahului dengan khutbah, ya. Kemudian nanti ada ya khutbah pertama, khutbah kedua, kemudian baru sholat. Nah, ini 3 runtutan ini yang dimana harus diikuti oleh orang yang tidak musafir. Coba bayangkan dia musafir, ya, akan terganggu, akan terhambat, ya, perjalanan dia dengan adanya ini semua. Maka diberikan keringanan bagi orang musafir untuk tidak melaksanakan sholat Jumat berjamaah seperti itu. Ya, semoga bisa dimengerti, ya. Oke. Kemudian, ya, nah setelah kita mengetahui ya mukallaf dan berakal, ini sangat penting, ya, mukallaf, berakal, merdeka, dan dia bukan musafir, ya. Nah, muslim, ya, yang pertama di setiap muslim, nah berarti di luar muslim, contohnya apa? Ya, misalnya muslimah, ya, nah ini muslimah tidak wajib, ya, atau kafir, nah ini tidak wajib juga mereka untuk sholat, ya, karena mereka muslim saja tidak, gitu, ya. Kemudian kalau baligh, keluar dari baligh, orang-orang yang anak kecil, ya, misalnya kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini mungkin masih kecil dan belum baligh, ya. Kemudian apa lagi? Yang berakal sehat. Nah, di luar orang berakal sehat, contohnya apa? Majnun. Majnun itu adalah orang yang tidak waras, ya, tidak waras atau gagal paham. Nah, ini mereka ya tidak berakal. Nah, ini di luar ya tidak wajib atas yang di luar ini semua, gitu. Baik, setelah kita mengetahui ini semua, nah maka yang selanjutnya ya, mengapa sholat Jumat itu penting? Nah, selanjutnya adalah ada khutbah, ya, didahului dengan khutbah. Pelaksanaannya harus didahului dengan 2 khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib. Coba sebelum kita sebelum lanjut di sini. Saya pengen tahu nih Ananda sekalian, ya, kita masih di seputar khotib atau khutbah. Coba Ustaz pengen tahu dari Ananda semua, dari yang ikhwan. Nah, tadi yang akhwat, sekarang yang ikhwan. Ada tidak yang di sini cita-citanya mau jadi khotib Jumat? Coba angkat tangan, Ustaz pengen tahu nih. Yang cita-citanya pengen khotib Jumat ketika dewasanya, atau sudah balik, atau ketika nanti SMP atau SMA-nya mau khotib. Oke, baik. Ustaz temukan di sini 5 orang, ya. 5 orang. Coba Ustaz, 6 orang, 8 orang. Ya, coba Ustaz buka mikrofon, ya. Coba kira-kira Ustaz tanya kepada Zikri. Ya. Zikri, kira-kira, ya, Zikri nanti ketika jadi khotib, ya, ketika jadi khotib Jumat, apa yang ingin Zikri sampaikan kepada jamaah kaum muslimin di hari Jumat itu? Silakan buka mikrofonnya dan ucapkan. Saya bakal ucapin. Apa? Saya kan orangnya suka tipe perang-perang. Jadi saya bakal cerita tentang peperangan Islam. Seperti itu. Dan Baik. saya ingin jadi khotib Imam Masjidil Haram sih. Siap. Bisa doakan ya, semoga Zikri ya bisa mencapai cita-citanya itu khotib, ya, khotib Haramain. Tapi sebelum jadi khotib Haramain, ya siapa namanya? Ya, Zikri, pastikan khotib di rumahnya dulu, ya, di masjid komplek rumahnya dulu, ya, latihan, atau di sekolahnya, atau di daerahnya. Ustaz sama Mi. Jangan terlalu tinggi. Apa? Ustaz, Ramadan. Kalau Dafa pengennya jadi khutbah khotibnya di Masjidil Haram, Ustaz, kayak saya Walad sama Ustaz. Ya. Baik, Masya Allah. Ya, Ramadan Dafa nih, Masya Allah. Ya, semoga Ramadan Dafa dan teman-teman yang lain di sini, ya, khususnya yang ikhwan, ya, bisa khatib di mana? Di Makkah Al-Mukarramah, terutama di Masjid Nabawi, di Masjid Makkah dan Haramain. Ya. Tapi sebelum Ananda sampai sana, Ananda harus melalui dulu nih, melalui yang di sekolahan. Kalau misalnya ada pidato, maju, jangan sembunyi, ya. Kalau misalnya ada
Nih, coba hari ini Ustadz bisa mengisi itu dengan keberanian. Ketika itu ada Ustadz Adib yang menawarkan, Ustadz hari ini Ustadz Indra libur atau izin, ya. Siapa yang menggantikan? Seketika Ustadz bilang, saya Ustadz gitu. Karena kenapa? Karena ini kesempatan Ustadz, ya. Ustadz belajar dan Anda pun belajar juga. Ustadz belajar bagaimana menyampaikan dengan baik dan benar, ya. Coba Anda kalau misalnya tidak melalui itu semua, ya, tidak melalui hal-hal itu, tidak latihan, ya, ketika ada pidato sembunyi dia, sembunyi jangan Ustadz gitu, ya. Nah, tapi dilatih dari kecil. Misalnya Zikri tadi, dia pengen menyampaikan perang Badar atau perang Uhud gitu ya. Para mujahidin atau orang-orang yang meninggal atau wafat dalam perang Badar atau perang Uhud. Banyak itu. Nah, itu bisa diceritakan itu. Coba latihan dulu. Nah, coba Ustadz pengen nih. Ustadz kasih apa namanya? Kasih challenge, tantangan nih. Ustadz pengen sekali nih ya. Pengen sekali. Ya. Ustadz ingin ya Ananda yang hadir pada kesempatan kali ini Ustadz kasih challenge. Dan kalau misalnya challenge ini bagus menurut Ustadz akan berikan reward. Ini siapa namanya? Ustadz akan pindahkan lah ya. Karena si Wildan kemarin tidak ngecek Ustadz, dia tidak mau kan. Ya Ustadz akan berikan kepada yang hari ini. Ya, hari ini juga. Nah tapi Ustadz pengen tahu nih. Ya, yang laki-laki nih, yang laki-laki khususnya. Bagi yang apa namanya, Ustadz ingin memberikan challenge. Challenge-nya adalah tantangan. Tantangannya adalah membuat video pidato. Ya, pidato pendek saja. Ya, tidak lama, 2 menit, 3 menit ya, 3 menit. Misalnya Zikri tadi, ya, berpidato tentang Uhud atau perang, boleh ya. Dan kalau misalnya sudah ada, boleh kirimkan kepada Ustadz. Nah, boleh kirimkan kepada Ustadz. Ustadz tuliskan nomornya di sini ya. 08. Ya, silahkan nanti videonya kirimkan kepada Ustadz yang bagus nanti Ustadz akan berikan reward kepada anak-anak sekalian. Ini hadir banyak nih, Zikri, Dafa ya, yang cita-citanya pengen jadi khotib Haromain ya, yang cita-citanya pengen jadi khotib Haromain. Coba Ustadz bikin tantangan. Tantangannya ada kalian bikin video foto pidato 3 menit pendek ya. Isinya bebas, yang penting ajaran kebaikan. Ya, sebenarnya ya khutbah ya, kita masih dalam materi tentang khutbah khatib. Ya, didahului dengan khatib. Yang cita-citanya jadi khatib, boleh nanti Ustadz lihat videonya, Ustadz tunggu. Ya, pertemuan di hari Rabu sudah Ustadz dapatkan videonya. Ya, video singkat. Nanti kalau misalnya bagus, Ustadz tampilkan di sini ya pidatonya, ya bahwasannya dia siap akan menjadi khotib di Haromain, ya khotib di Haromain seperti itu. Oke? Coba Ustadz ingin mendengar suara kekompakannya. Siap tidak membuat video pidato selama 3 menit? Coba. Yang siap katakan siap. Insyaallah siap. Oke. Baik, Masya Allah. Siap. Insya Allah siap. Ya. Wih, banyak yang jawab ini ya. Baik, Ustaz. yang videonya bagus, saya akan berikan reward. Oke, baik Anda sekalian, ya mungkin Ustadz cukupkan pertemuan kali ini karena sudah setengah jam Ustadz menyampaikan materi ya, dan tantangan. Ustadz harapkan kepada Anda semua ya bisa memahami apa yang Ustadz sampaikan pada pertemuan kali ini ya, dan Ustadz ucapkan dan Ustadz kita berdoa ya semoga Allah memberikan pemahaman dan ilmu keberkahan dalam penyampaian kali ini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Baik Ananda sekalian, sebelum Ustadz tutup ya, Ustadz akan memberikan kesempatan kepada Ananda sekalian untuk bertanya. Yang mau bertanya silahkan. Oke. Ada 3 orang, Ustadz akan pilih ya. Oke, yang belum Ustadz pilih berarti Ustadz mohon maaf ya. Seperti Kisah ini kayaknya Ustadz ditanya sama Kisah terus ini. Aktif terus Kisah nih. Senin aja aktif ini. Saya kira di hari Rabu doang. Kisah hari Senin juga hadir juga.
Baik, coba Ustaz ingin mendengar dari Ukhtina Laila Az-Zahra. Silahkan bertanya Ananda. Mana Ukhtina Laila? Silahkan dibuka mikrofonnya. Coba dibuka mikrofonnya. Silahkan. Ustaz, Ana mau nanya Ustaz. Yang Ustaz berikan kesempatan kepada Laila. Mana Laila? Coba mikrofonnya tadi Ustaz tutup lagi tadi. Coba mana? Maaf ya Ustadz, tadi kepencet. Ya, silakan. Apa pertanyaannya dari Ukhti Laila? Bismillah. Mana Laila tadi? Saya lupa pin lagi. Ustaz, Ana izin keluar ya, Ustaz. Ya, silakan. Saya juga izin keluar Ustaz, ini udah mau azan. Ya, silakan. Yang mau Ya, izin bisa, Ustaz. untuk sholat, silakan keluar. Coba tadi kita selesaikan dulu. Laila ingin bertanya. Mana nih Laila? Ya. Set pin dulu. Mana Ukhti Laila? Silakan mikrofonnya dibuka dan bertanya. Oh, kepencet. Baik. Afan. Maaf Ustadz, tadi kepencet. Oke, baik. Sorry, Afan. Oke, baik. Coba Ustadz pindahkan ke teman yang lain. Ustadz ini ya. Oke, Ustadz mau dari Ar-Rafif. Mana Ar-Rafif? Silakan. Akhi Rafif. Ustaz, Mana ini? Wajahnya mana wajahnya? Ustadz yang lihat wajahnya juga nih. Oke, silakan. Ustaz, kalau ada orang di dalam perjalanan, sholat subuh dan sholat zuhurnya tertinggal. Lalu kalau sholat asar, maghrib, dan isya gimana tuh Ustaz? Ustaz izin keluar ya Ustaz, dah azan dah. Ya, silakan. Dadah. Oke, coba diulang Rafif. Sholat subuh dan zuhur tertinggal. Iya. Terus sholat asar. Sholat asarnya gimana tuh Ustaz? Oke, baik. Yang pertama, yang perlu Ananda ketahui bahwasanya ada namanya sholat qadha. Ya, sholat qadha itu sholat pengganti. Jika Ananda ketinggalan tidak sengaja, ya, karena lagi dalam safar. Misalnya Anda tertidur gitu, ketika abinya berhenti, Ananda masih tidur dan tidak ikut sholat ya, misalnya. Ya, maka yang perlu Ananda kerjakan ketika sholat subuh nih, ketika Ananda bangun, seketika ingat, oh, tadi subuh ketinggalan. Nah, maka seketika Ananda sholat dengan niat, ya Allah saya sholat subuh, pengganti subuh tadi, karena saya ketinggalan, tidak sengaja. Lillahi ta'ala. Kemudian kalau zuhurnya bagaimana? Sama, seketika itu juga. Ya, kalau misalnya sudah masuk waktu asar, maka Ananda harus kerjakan apa? Sholat asar terlebih dahulu. Ya, sholat asar terlebih dahulu. Misalnya Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian Anda ingat, oh iya tadi zuhur belum sholat. Maka seketika Ananda ketika ingat, maka sholat qadha, pengganti sholat subuh, sholat zuhur yang Anda tinggalkan tadi. Maka ketika sholat asar, ya, oh ya tadi zuhur ketinggalan deh. Maka seketika niatkan sholat untuk qadha. Nah tapi ingat, ketika Ar-Rafif sedang dalam perjalanan, maka cukup dengan sholat qasar atau jamak qasar. Ya, atau apa itu jamak qasar? Ya, jamak qasar itu adalah ya jamak itu mengumpulkan. Jadi kalau misalnya zuhurnya ketinggalan, maka boleh nanti ketika setelah asar. Ya, misalnya asarnya 2 rakaat, ya dengan niat jamak dan qasar, kemudian dilanjutkan dengan zuhur karena ditinggal. Atau kita bilangnya jamak takhir, ya jamak yang diakhirkan. Ini boleh juga. Ya. Nah, kalau misalnya tertinggalnya sudah 2 hari, 3 hari, ya maka ketika Ananda ingat, oh kemarin di tanggal 13 saya tinggalkan sholat zuhur dan subuh. Maka di hari, misalnya di hari kapan? Tanggal 20 besok, ingatnya. Ya, ingatnya. Maka seketika itu, atau Ananda ingat setelah isya tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di tanggal 10 kemarin, itu saya tinggalkan sholat zuhur, asar, maghrib, isya,
Ya, 5 waktu sholat Anda tinggalkan. Ya, kadang-kadang mungkin lagi safar atau lagi lupa. Ya, maka di tanggal 13, maka kewajibannya dari Rafif adalah menggantinya. Ya, tidak boleh ditinggalkan. Ya, tidak boleh ditinggalkan, tapi harus diganti. Seperti itu. Ya, oke, semoga bisa dimengerti ya. Akhir Rafif. Pertanyaan yang bagus dari Akhir Rafif. Terima kasih pertanyaannya dari Akhir Rafif. Bagi yang ingin bertanya, boleh nanti disampaikan kepada Ustadz melalui via WA. Ya, insya Allah Ustadz akan sampaikan jawabannya dengan sesegera mungkin. Itu saja Ananda, karena di sini sudah masuk waktu, ya sudah jam 7 juga. Maka Ustadz ingin undur diri, izin undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain waktu, ya, di hari Rabu insya Allah ya, jika tidak ada halangan. Baik Anda sekalian, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah dan Kafaratul Majlis. Tafadhalu. Jazakallahu khair Ustaz. Afwan. Silakan meninggalkan ruangan. Saya izin matikan ya.